We are sorry. We never wanted this. Please, Iran, stop. Forgive us. Forgive our leaders. Tel Aviv, Israel menghadapi bencana nasional terbesar dalam sejarah modernnya. Bukan karena hujan deras, bukan pula akibat perubahan iklim. Sebuah rudal jarak jauh diduga diluncurkan dari wilayah Iran menghantam bendungan Negev, bendungan terbesar dan tertua yang menjadi tulang punggung distribusi air nasional Israel. Hantaman tersebut memicu ledakan besar yang mengoyak struktur utama bendungan, melepaskan gelombang air yang selama ini disimpan sebagai simbol kemandirian air negara Yahudi tersebut. Kini, air itu mengalir liar. Liar seperti sejarah berdarah Timur Tengah yang tak pernah istirahat. Dalam waktu kurang dari 6 jam, air bah menelan sebagian besar kawasan selatan Israel, menyapu BR Shefa, menghanyutkan pemukiman-pemukiman kecil di sekitar padang gurun Negev, dan menyisakan pemandangan yang lebih mirip reruntuhan Atlantis ketimbang tanah terjanji. Warga terjebak di atap rumah, kendaraan mengambang seperti mainan anak-anak di bathtub, dan yang tersisa hanyalah diam yang memekakkan telinga dari mereka yang selama ini bersuara paling lantang di forum-forum internasional. Pemerintah Israel tak siap. Tentu saja tidak siap. Mereka terbiasa menghadapi batu, molotov, bahkan roket Hamas. Tapi rudal presisi tinggi yang menargetkan struktur vital air, itu cerita baru. Dan bukan cerita yang ada di dokumen latihan militer. Iron Dome memang legendaris, tapi hari ini terbukti. Ia hanya sakti terhadap logam di langit, bukan arus air yang mengamuk dari jantung negeri. Kalau dulu rakyat bangga karena tidak butuh bantuan air dari luar negeri, hari ini mereka berdebat siapa yang bawa galon terakhir. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu langsung menggelar rapat darurat, tentu saja sambil menggulung celana karena genangan air di ruang konferensi sudah setinggi mata kaki. Ia tampil di siaran langsung mengenakan jaket militer, wajah tegang, tapi tetap berusaha tenang di depan kamera. Ini serangan terhadap eksistensi Israel, ujarnya. Ya, eksistensi yang kini digenangi air dan direndam realita. Namun komentar publik justru jadi lebih jujur. Di media sosial, seorang warga menulis, "Kami takut roket, tapi ternyata air yang membunuh kami. Mungkin Tuhan sedang kirim metafora, dan kita nggak bisa berenang." Komentar lain, "Bendungan Negev jebol, dan begitu juga kebanggaan kami." Sementara, itu, kamera drone memperlihatkan wilayah yang biasanya digunakan untuk parade militer kini berubah jadi danau dadakan. Tank-tank Merkava mengambang seperti bebek plastik, dan helikopter pengangkut logistik malah sibuk mengangkut perahu karet. Seorang pejabat lokal berkata dengan jujur, "Kami tidak menyangka pertahanan kami bisa tergenang sedalam ini." Memasuki hari kelima, serangan balik Iran tak kunjung mereda. Sisi selatan Tel Aviv telah luluh lantak dihujani rudal. Adalah rudal Fatah yang jadi bintang utama di perang kali ini. Iron Dome andalan Israel tak kuasa menangkis rudal berkecepatan hipersonik itu. Selain rudal Fatah, Iran juga punya rudal jenis lain yang tak kalah mematikan. Namanya Haj Qasem. Senjata yang satu ini adalah rudal jarak menengah. Memang teknologinya tak secanggih Fatah, tetapi daya rusaknya tak kalah destruktif. Haj Qasem sangat lihai dalam bermanuver, sehingga pergerakannya sulit ditangkis. Sistem pertahanan Israel secara jelas kewalahan meladeni mereka. Israel kebobolan di banyak titik, membuat kota porak-poranda. Wow, bebatasiku. Sebenarnya, Israel punya pertahanan udara yang berlapis. Di lapisan pertama, atau yang terdalam adalah Iron Dome yang legendaris. Ia dirancang untuk mencegat roket jarak pendek, mortir, dan proyektil artileri. Di lapisan pertahanan kedua, ada David Sling. Ia dirancang untuk mencegat roket jarak jauh, rudal jelajah, dan rudal balistik jarak menengah. Di lapisan ketiga atau lapisan terluar, ada namanya Aero Family. Terdiri dari Aero 1, 2, dan 3. Ia didesain untuk mencegat rudal dari jarak 2.400 km. Bahkan diklaim bisa mencapai atmosfer bumi. Itulah 3 lapis pertahanan udara milik Israel yang membuat mereka dipandang sebagai negara
dengan sistem pertahanan terbaik di dunia. Masalahnya 5 hari terakhir telah memperlihatkan fenomena berbeda. Pertahanan canggih mereka yang masyhur ternyata berhasil dobrak kebrik oleh Iran. Iran benar-benar memberikan kejutan pada Israel dan dunia. Israel telah salah besar mengusik dan membangunkan harimau yang sedang tertidur. Mari kita menengok ke kota Batiam. Kota itu kini porak-poranda setelah diguyur rudal dalam 3 malam. Para pemimpin Israel termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Presiden Israel Isaac Herzog kemarin berkunjung ke kota itu dan melihat betapa dahsyatnya kehancuran yang ada. Israel benar-benar kelimpungan. Mereka menghadapi perang terburuk dan paling destruktif yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Kota-kota di Israel yang aman, yang selalu yakin bisa menghentikan setiap serangan yang dilakukan negara lain dengan pertahanan udaranya yang canggih. Ketika dikejutkan saat Iran memutuskan untuk membalas serangan Israel ke Teheran. Seperti sudah sering kita jelaskan, 13 Juni Israel memutuskan untuk melakukan serangan besar ke Iran, di mana 200 jet tempur terbang di kota-kota Iran dan menargetkan berbagai tempat atau lokasi, mulai dari pangkalan militer, fasilitas nuklir, hingga rumah-rumah warga sipil. Saat itu, Iran langsung menanggapi. Tak butuh waktu lama, puluhan hingga ratusan rudal balistik ditembakkan ke Israel. Total, CNN bahkan menyebut dalam 6 hari, serangan 400 rudal telah Iran tembakan. Dan hasilnya, seperti kita lihat, berbagai kota di Israel hancur. Gak cuma di Tel Aviv, tapi juga di kota-kota lainnya. Seperti di Haifa, di mana beberapa rudal menabrak kompleks pabrik minyak Bazan dan pembangkit listrik yang memicu kebakaran. Lalu di Batiam, di mana 80 gedung hancur dengan 20-an lainnya berpotensi ambruk. Ada juga di Tamra, Rehovot, dan Kiryat Ekron, hingga Bnei Brak, Petah Tikva, Ramat Gan, Northern District, dan Yerusalem. Bahkan gedung intelijen Israel juga hancur berkat serangan dari Iran Minggu siang.